teman-temannya untuk berdoa. Nah, sekarang yang kena giliran hari ini untuk Anda yang ayatnya siapa? Oh, Anda salah, silahkan naik. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
untuk pembiasaan literasi kita akan membaca sebuah cerita yang berjudul Gajah Buta. Ya, cerita ini anak-anak ibu bisa lihat di bukunya ya. Nah, coba dibuka kesempatan untuk membaca cerita Gajah Buta selama 5 menit. Sudah dapat ceritanya? Ya, coba dibaca. Dibaca dalam hati saja ya. Ya, ceritanya ada di belakang sekali. Jadi untuk hari ini kita akan belajar di tema 4 yaitu globalisasi, subtema 2 globalisasi di sekitarku pembelajaran 2. Masih diingatnya di pembelajaran 1 kemarin apa materi yang kita pelajari? Tentang kondisi. Yang di pembelajaran 1 Anda menjawab bahwa ada di pertemuan tingkat menteri. Ya, jadi di pembelajaran 1 kemarin ada pertemuan tingkat menteri antar negara apa? Asia. Ya. Membahas masalah apa? Forum kerjasama ekonomi. Iya, forum kerjasama Ekonomi. atau disingkat dengan apa? APEC. Iya, APEC. Masih diingat siapa pembicaranya? Retno Marsudi. Ya, Retno Marsudi. Retno Marsudi itu menteri luar negeri negara mana? Indonesia. Ya, Indonesia. Jadi di pembelajaran kemarin itu atau di pembelajaran 1 ya anak-anak ibu mempelajari tentang materi kerjasama di bidang ekonomi. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang manfaat globalisasi juga di bidang ekonomi. Ya. Nah, tahapannya sebentar. Ya, tahapan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yang pertama itu adalah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan dan menyimpulkan. Ya, jadi ini adalah tahapan-tahapan kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya yang pertama, dengan berdiskusi, siswa mampu menelaah pentingnya sikap kerja keras dalam keberagaman ekonomi dengan benar. Yang kedua, dengan berdiskusi, siswa mampu menuliskan potensi dan usaha yang perlu dilakukan terkait dengan keberagaman ekonomi dengan terperinci. Yang ketiga, dengan mengamati poster teman, ya, anak-anak ibu bisa menganalisis reklame berdasarkan ciri-cirinya yang ada. Kemudian yang keempat, dengan mengamati poster teman, anak-anak ibu bisa memberikan penilaian atas reklame yang dibuat teman dengan terperinci. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Siapa? Sabil. Oh, berarti ada satu orang yang tidak hadir ya, yaitu Sabil ya. Ya, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya
berikutnya dia sudah bisa masuk kembali ya. Ya, sekarang globalisasi itu membawa banyak manfaat ya bagi masyarakat dunia. Nah, warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan potensinya ya. Nah, di sini kita akan pelajari bahwa ada cerita Mang Samad. Ya, Mang Samad itu adalah seorang pengrajin. Jadi Mang Samad adalah seorang pengrajin yang berhasil mencapai kesuksesan. Iya. Ya, jadi di sini kita akan membaca sebuah bacaan yang berjudul Pengrajin dari Garut. Ya, teksnya itu ada di buku anak-anak ibu di pembelajaran 2. Nah, coba kita mulai dari Adelia. Kemana dibaca paragraf pertama? Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Dia sering sekali diundang di berbagai acara temui wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausahaan muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak banyak wirausahawan kecil seperti dirinya yang bisa berkembang hingga terkenal di mancanegara. Coba Nanda Salva. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Iya, coba Nanda Tiara. Sambung. Merasa tak puas jika hanya menjajakan Mang Samad sedang pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad memiliki karena desa tempatnya tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, lalu Ya, coba Fahmi. Pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan, Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit, kemudian menitipkan di toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya hingga suatu saat dia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli. Dengan tangannya sendiri, maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang yang dekat di lingkungannya, tempat tinggalnya. Ia ingin kemajuan usahanya maju juga jika membutuhkan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak saja menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga membantu memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Coba lagi. Raja yang akan membuat merintis masa terus berusaha berbeda dengan perusahaan terbaru yang mobil dan bahannya tak berubah dari waktu ke waktu. Masa saya memperhatikan mobil standar Belanda dan model dan dari luar negeri yang dijual di toko siap pun secara berkala mengeluarkan mobil baru walaupun mobil yang dibuatnya sederhana. Dia selalu menggunakan bahan yang terbaik serta teknik yang lengkap. Dengan demikian sandal buatannya tahan lama. Ya, Alvin. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausahawan kecil di Garut untuk ikut
memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha kerja keras untuk ikut dalam pameran ini. Ya, coba Nurasila lagi. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan temannya yang pandai bertekad untuk membuat tampilan area pameran yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Produk yang diformati area pamer yang menarik serta kualitas produk yang baik membuat sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijual laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importer dari luar negeri yang tertarik dengan produknya. Hanya dari satu gabungan produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Ya, Amanda. Dalam produk sandal buatannya sudah dibuat kepada konsumen. Barang yang benar-benar dengan kualitas bahan dan kualitas yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya atau bagi tetangganya. Produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Bali membuat Indonesia makin terkenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit kalung dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Ya, jadi itu tadi ya bacaan konteks yang sudah kita baca tentang pengrajin jarum. Ya. Jadi banyak sekali manfaat globalisasi yang kita rasakan sekarang. Anak-anak ibu masih ingat tidak apa manfaat globalisasi yang kalian rasakan? Kita dapat berkomunikasi dengan teman yang jauh. Kita dapat komunikasi dengan teman yang jauh. Apalagi? Ya, bisa menyaksikan secara langsung dari luar negeri. Apalagi? Kita bisa mendapatkan informasi dari jauh. Dia mendapatkan informasi dengan cepat. Mendapatkan produk dari negara lain. Ya, jadi dengan mudah mendapatkan produk dari negara Lain. Jadi seperti itulah manfaat yang kalian rasakannya. Begitu juga dengan Mang Samad. Nah, di cerita Mang Samad tadi, ya ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan anak-anak ibu diskusikan, kemudian hasilnya dituangkan dalam SKPD-nya. Ya, jadi sekarang bisa didiskusikan. Ada 7 pertanyaan ya. Ya, ada 7 pertanyaan. Silahkan dikerjakan. Ya. Di pertanyaan pertama, siapa itu Mang Samad? Ya, coba tulis. Tetap jaga jaraknya. Ya, jadi pertanyaan pertama, siapa itu Mang Samad? Kemudian yang kedua, bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Di
Menjawab apa yang dimiliki oleh Mang Samad. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Ya, kita dibantu temannya. Penjualan umur bulan dengan masalah mengawali usahanya. Ya, cari jawabannya Riani, Elvin. Ya, bantu juga temannya cari jawaban. Ya, di nomor 3, bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Kenapa? Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Nomor 2? Sudah. Ya, sekarang coba di kelompok 1 dipresentasikan hasil diskusinya. Untuk pertanyaan nomor 1, siapa itu Mang Samad? Mang Samad adalah seorang pengrajin dari Garut. Ya, jadi Mang Samad adalah seorang pengrajin dari Garut. Apakah di kelompok 2
atau kelompok 3 ada pertanyaan atau ada pendapat lain? Jawabannya sama? Sama. Coba di kelompok 3. Begitu pengajar sandal kulit dan sekarang yang menembus dunia. Ya, itu jawaban dari kelompok 3. Sekarang coba nomor 2. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Dengan cara penjaga sandal kulit keliling. Ya, dengan cara menjajakan sandal berkeliling. Apakah di kelompok 2 ada pendapat lain? Sama. Kelompok 3? Sama juga. Ya, sekarang lanjut nomor 3. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Dengan cara mempelajari pola dan aneka bahan. Ya, di kelompok 2 sama jawabannya atau ada pendapat lain? Ada. Ya, coba dibaca. Dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ya, kalau di kelompok 3? Oh, ada pendapat lain? Coba. Ia terus mencoba model baru dan mencoba warna yang baru dan mencari pegawai di lingkungannya. Ya, jadi itu adalah pendapat dari kelompok 3. Nah, sekarang nomor 4. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Dengan cara menjual sandal, sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Ya, itu pendapat dari kelompok 1. Kalau di kelompok 2? Ia berhasil memperkenalkan dan memperkenalkan sandal yang ia buat. Ya, kemudian kelompok 3. Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Ya, menembus pasar mancanegara. Sekarang, keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit, membuat pola sandal, mengenal aneka bahan. Ada pendapat lain? Dari kelompok 3 coba. Belajar membuat pola sandal, belajar mengenal aneka bahan, memproses dan menjahit kulit, menjadi sandal. Kalau dari kelompok 2 apa jawabannya? Ia mempunyai keterampilan yang pemeliharaan. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 2. Sekarang, sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Kalau dari kelompok 2? Kerja keras, tidak pantang menyerah. Ya, jadi sikap kerja keras dan pantang menyerah. Kalau dari kelompok 3? Percaya diri, kerja keras, terus belajar mengenali sandal dari negara-negara lain. Iya. Sekarang, apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Dengan keberhasilan Mang Samad membuat sandal kulit, Mang Samad bisa menjadi terkenal sampai sekarang. Ya, itu pendapat dari kelompok 1. Kalau dari kelompok 2? Menaikkan taraf hidupnya. Ya, katanya keberhasilan yang dicapai oleh Mang Samad adalah menaikkan taraf hidup. Dari kelompok 3? Ekonomi Mang Samad meningkat dan ia juga merasa bermanfaat bagi orang lain. Ya, ekonomi Mang Samad meningkat dan merasa bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi itu ya, jadi masyarakat Indonesia itu memiliki keberagaman ekonomi. Seperti di pembelajaran sebelumnya, jadi ada faktor yang menyebabkan keberagaman ekonomi. Ya, salah satu faktor penyebabnya adalah apa? Ekonomi setiap orang. Ya, yang menyebabkan ekonomi setiap orang berbeda. Faktor penyebabnya yang pertama ada keterampilan. Apalagi? Kerja keras. Kemudian ada apa itu? Pendidikan. Ya, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberagaman ekonomi. Ya, diantaranya keterampilan, kerja keras, dan pendidikan. Jadi setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda. Nah,
potensi yang ada pada diri kita harus selalu dikembangkan. Nah, jadi untuk menghadapi era globalisasi sekarang kita harus bisa mengembangkan potensi diri. Apakah anak-anak ibu siap menghadapi era globalisasi sekarang? Siap. Ya, kalau siap, ya, ibu guru mau kasih tugas. Ya, di sini anak-anak ibu bisa menuliskan, ya, potensi apa yang dimiliki. Nah, potensi apa yang perlu dikembangkan. Kemudian apa usaha untuk mengembangkan diri. Ya, jadi ya ditulis namanya ya, baru ditulis potensinya. Ya, silakan diisi potensi yang aku miliki. Kemudian potensi yang perlu aku kembangkan. Dan usaha untuk mengembangkan diri. Berarti sudah? Ambil juga sudah? Salva sudah? Sudah. Ya, potensi yang anak-anak sudah tulis, ya jawabannya akan ibu guru tukar, ya. Jadi akan ibu guru tukar jawabannya dengan teman yang lainnya. Jadi seperti ini. Jadi, ya, potensi yang anak-anak sudah tulis, ya, akan dibacakan oleh teman-temannya. Coba kita mulai dari Amanda. Amanda mendapatkan tugas dari Adelia. Coba potensi apa yang ditulis oleh Adelia, Amanda? Ya, potensi yang perlu dikembangkan. Nah, usaha untuk mengembangkan dirinya. Iya, jadi beri tepuk tangan untuk hasil dari Ade. Nah, sekarang punya Amanda akan dibacakan oleh Abu Ira. Potensi yang aku miliki membuat cerita. Potensi yang perlu aku kembangkan yaitu terus membuat cerita yang menarik agar anak-anak untuk terus berusaha untuk mengembangkan diri, menekankan kalimat agar anak-anak bisa membaca dan menulis. Ya, kasih tepuk tangan untuk Amanda.
Nur Asila. dalam bidang komputer dan internet, video, Editing. editing dan menulis sehingga nantinya bisa dikembangkan menjadi seorang YouTuber atau vlogger. Usaha untuk mengembangkan diri, belajar mengenai komputer dan digital melalui media online baik webinar maupun Ya, jadi itu adalah potensi yang dimiliki Agustira. Kasih tepuk tangan. Sekarang potensi Nur Asila akan dibacakan oleh Riyadi. Potensi yang aku miliki, Chief. Ya. Potensi yang perlu aku kembangkan terus melihat riset makanan dari internet dan menjual Majalah. usaha untuk mengembangkan diri, membuat usaha mau Makanan, makanan kecil-kecilan seperti ajuran warung dan juga melalui internet dan terus mengembangkan usaha pun nanti. ya, itu adalah potensi yang dimiliki Nur Asila untuk menjadi seorang chef atau juru masak. Ya, kasih tepuk tangan untuk Nur Asila. Nah, sekarang coba Alvin bacakan potensi yang dimiliki Riyadi. Potensi yang aku miliki beternak. Potensi yang perlu aku kembangkan memberi makan hewan dan membersihkannya, Ya, usaha untuk mengembangkan diri. menjual hewan-hewan. Ya, jadi Riyadi katanya memiliki potensi nanti akan kembangkan menjadi seorang peternak. Ya, kasih tepuk tangan untuk Riyadi. Sekarang punya Alvin akan dibacakan oleh Fahmi. Potensi yang aku miliki membuat baju. Ya. Potensi yang perlu aku kembangkan, aku bekerja untuk menjual baju. Aku Untuk menjual baju, langsung di usaha untuk mengembangkan diri. bekerja untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, jadi itulah tadi potensi yang sudah kalian tulis ya, potensi tentang diri anak-anakku sendiri. Nah, potensi yang ada harus selalu dikembangkan ya untuk menghadapi era globalisasi. Nah, tugas yang kemarin sudah dibuat belum untuk membuat posternya sudah? Nah, ya, coba ambil semua posternya. Jadi sekarang anak-anak ibu bisa memilih pasangan secara acak. Ya, jadi bisa memilih pasangan secara acak. Nanti ya teman yang dipilih akan menilai poster buatan kita. Ya, jadi contohnya misalnya Salva berpasangan dengan Aglia, maka Aglia akan memberikan penilaian terhadap poster yang dibikin oleh Salva. Nah, begitu juga ya kalau tidak mau ya sekarang Fahmi misalnya posternya bisa dinilai oleh Tiara seperti itu ya, paham maksudnya? Ya, jadi hasil penilaian poster yang anak-anak bikin itu akan dituangkan dalam LKPD yang sudah Ibu Guru siapkan. Jadi apa yang dinilai di situ? Yang pertama adalah slogan, kemudian yang kedua bahasanya, kemudian yang ketiga ilustrasinya, yang keempat apakah tata letak tulisannya sudah baik. Ya, jadi
penafsiran ya. Jadi tidak boleh menilai posternya sendiri. Jadi harus menilai poster milik temannya. Ya, silakan. Jadi LKPD-nya diisi dengan poster, nama poster teman. Ya, kalau mudah tulis mudah dimengerti. Ada hasil yang digunakan sebagai bahan. Apa bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dimengerti? Kenapa? Ya, bahasa berarti ini bahasanya, nah ini yang termasuk bahasanya. Apakah kamu mudah mengerti dengan bahasa yang dibuat Alvin? Ya, kalau misalnya tidak, dijawab tidak mudah. Kalau mudah, ya dijawab mudah. Bisa semua menjawab? Dikerjakan di LKPD-nya. Apakah slogan mudah dimengerti? Nah, di poster ini yang mana termasuk slogan, Mas? Ya, ini. Nah, apakah kamu mudah mengerti dengan slogan yang dibuat oleh temanmu? Kalau mudah, dijawab di sini di kolomnya. Ada yang tidak dimengerti caranya? Salsa sudah. Ya, kalau misalnya kalian tidak mengerti, jadi di situ saya tidak mengerti dengan bahasa yang dia gunakan. Nah, kenapa lagi begini? Nah, apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Jadi perhatikan kembali poster yang digambar temannya. Apakah ilustrasi gambarnya kalian mudah ingat? Cocok dengan slogannya. Sudah semua? Sudah. Ya, yang sudah sini guru ambilnya. Kembalikan poster temannya ya. Belum. Ya, posternya dikembalikan. Dan nanti posternya kita akan pajang ya. Nah, dan dipajang di kelas nanti posternya. Ya, jadi dari kegiatan kita hari ini, ya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, ya untuk keaktifannya, ya Ibu Guru kasih penghargaan untuk kelompok 1. Coba dikasih tepuk tangan untuk kelompok 1 karena aktif dalam berdiskusi. Kemudian kelompok 2 juga. Ya, dikasih juga tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, dan nanti pertemuan berikutnya kelompok 2 harus
lebih aktif lagi ya. Walaupun ya ada satu anggota kelompok yang tidak hadir, mungkin itu yang mempengaruhi ya, sehingga tidak terlalu aktif. Ya. Kelompok 3 juga sangat aktif, dikasih tepuk tangan. Jadi anak-anak ibu, dari materi yang kita pelajari hari ini, ya, kita bisa menarik kesimpulan. Yang pertama apa? Manfaat dari globalisasi untuk diri kita sendiri. Manfaat globalisasi yang kita rasakan sekarang seperti apa manfaatnya? Berkomunikasi dengan teman jauh. Ya, apalagi? Apa? Mendapatkan informasi. Ya, mendapatkan informasi. Apalagi? Bisa apa? Bisa memakai barang dari negara lain. Ya, bisa memakai barang dari negara Lain. Jadi itu kesimpulan dari manfaat globalisasi yang anak-anak ibu rasakan. Nah, seperti tadi dari cerita apa? Mang Samad. Ya, dari usaha dan kerja keras Mang Samad, produknya bisa dikenal sampai ke mancanegara. Ya. Tapi ya, sebelum anak-anak ibu mengerjakan tes pengetahuan untuk hari ini, ya, ibu guru akan menayangkan dulu ya sebuah video. Nah, di mana video ini ya terdapat lagu daerah yang ada di daerah kita sendiri, yaitu di Kabupaten Sinjai. Ya, judulnya ya pasti tidak asing lagi, adalah Naha Dede. Nah, di mana di video tersebut anak-anak bisa melihat potensi daerah Kabupaten Sinjai di bidang pariwisata. Ya, sekarang ya kita akan dengarkan lagunya dan bisa sambil bernyanyi juga ya. Ya, bisa sambil bernyanyi. Nah, kita sama-sama mengerjakan tugas.
Tadi, itulah tadi lagu daerah khas Nah, setelah anak-anak ibu menyaksikan video tadi yang sekarang lebih semangat kan? Ya, lebih semangat untuk mengerjakan tesnya. Sudah? Semuanya sudah selesai? Ya. Apa? Ya, baiklah Nah, jadi setelah anak-anak ibu mengerjakan teks pengetahuannya, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi, ya, anak-anak ibu bisa membaca apa, memperhatikan kembali dan buku tulisnya. Dan diingat besok ya, kita belajar di tema 4, subtema 2, pembelajaran di 3. Ya, jadi materinya bisa anak-anak ibu baca dulu ya. Ya, sudah rapi semua? Ya, sekarang coba anak Dalvin pimpin doa sebelum pulang. Mari teman-teman kita bersama-sama membaca doa keluar ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Jadi, ya, sekarang anak-anak ibu bisa pulang ya. Tetap pakai maskernya, ya, jaga jarak, hindari kerumunan. Semoga anak-anak ibu bisa selamat sampai di rumah. Ya, coba yang pertama keluar, silakan Nak Amanda. Ya, lanjut.
kepada